Halo everyone, kembali lagi dengan saya di sini. Hari ini kita tentunya masih akan melanjutkan pembelajaran tentang problem with subject and verb agreement. Yang ketiga, ya, karena yang skill pertama yaitu tentang agreement after prepositional phrase sudah kita pahami dengan baik, dan juga agreement after expression of quantity juga sama-sama telah kita pahami dengan baik, dan kita telah melakukan latihannya dengan baik. Bagi yang berhasil melakukan semuanya, congratulations. Bagi yang masih berusaha kembali untuk memahaminya, congratulations too, you are step ahead to understand TOEFL. Jadi latihan terus dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan latihannya, karena remember, TOEFL itu tidak berarti we must really fluent in English atau kita harus paham 100% atau banyak vocabulary-nya. It's all about the trick and how we understand how to solve the problem. Okay, so kita akan lanjut kepada bagian yang ketiga, yaitu tentang agreement after certain word. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke inti permasalahannya atau apa sih triknya untuk agreement after certain word ini, kita sedikit mereview atau menarik lagi kesimpulan atau callback kembali kesimpulan mengenai skill yang pertama, yaitu agreement after prepositional phrase, dan skill yang kedua, agreement after expression of quantity. Masih ingatkah bahwa pada agreement after prepositional phrase itu yang mesti kita pahami adalah jika subjek pada kalimat kita yang kita hadapi pada saat tes itu, baik mungkin kalimatnya simple sentence, compound sentence, atau complex sentence, jika si subjek kita itu dalam bentuk noun phrase, yang mana noun phrase itu membawa noun yang sesungguhnya, dan ada pula noun yang membawa preposisi di depannya. Di antara dua itu, kita mesti mengetahui bahwa jika nounnya ada preposisi di depannya, berapapun jenis preposisi yang ada di sana yang memisahkan subjek yang sebenarnya dengan verb, tidak bisa kita anggap sebagai real subject. Jadi yang memakai atau yang membawa preposisi ditambah dengan noun itu tidak akan mungkin menjadi subjek untuk menentukan agreement-nya dengan verb. Tapi berhati-hatilah, tentukan subjek yang sebenarnya, lalu tentukan apakah subjeknya plural atau singular berdasarkan ciri-cirinya, kemudian baru kita lihat verbnya. Jika subjeknya singular, maka sesuai dengan ketentuan jika subjek singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga menyesuaikan sesuai dengan ketentuan jika subjeknya plural. Nah, ini yang mesti kita antisipasi. Jadi si subjek itu dengan gangguan object of preposisi akan dibuat ragu kita melihat persetujuannya dengan subjek. Jika sudah tepat atau setuju, agree, maka kalimatnya adalah correct. Jika tidak setuju, not agree, maka kalimatnya adalah kalimat yang incorrect. Ada masalah di sana. Well, the agreement of after expression of quantity, kita mesti mengingat bahwa ada beberapa expression of quantity yang pada dasarnya cenderung kita menganggap bahwa noun ini, quantifier itu atau expression of quantity itu akan membawa noun yang plural. All, most, half, some, part. Di ingatan kita selama belajar it's itu akan diikuti dengan noun yang plural. Ya, benar. Oke, tapi pada TOEFL akan ada sedikit perluasan. Quantifier ini kadangkala membawa of setelahnya. Jika quantifier itu atau expression of quantity itu membawa of, all of, most of, half of, part of, some of, kita tidak bisa artikannya bahwa noun yang dia bawa itu mutlak plural. Kita tidak bisa menentukan dari quantifiernya saja, tapi si subjek kita itu ditentukanlah singular atau pluralnya berdasarkan noun yang mengikuti of sebagai preposisi tadi itu. Jika si nounnya yang setelah of itu adalah singular, maka subjek kita adalah singular, walaupun quantifiernya itu adalah mungkin all,
some, half, part, most. Jika si subjeknya adalah plural, maka setelah of itu, maka noun-nya plural, setelah of itu, maka si subjeknya dalam kalimat kita itu adalah plural. Setelah ketemu subjek kita itu adalah singular atau plural, berdasarkan expression of quantity tambah of-nya itu, baru kita lihat verb kita untuk melihat persetujuannya, apakah dia sudah setuju. Jika singular, verbnya juga dengan ketentuan singular. Jika subjek kita plural, maka verb kita juga ketentuan untuk si subjek yang plural. Bisa dilihat ringkasnya pada papan yang berikut ini. Ada all, most, some, and half, part. Jika of diikuti oleh of, ya, maka kita mencari subjek kita itu dalam bentuk singular kah atau plural kah dari kata benda atau noun yang berada setelah of itu. Tidak bisa kita lihat murni dari quantifiernya, karena quantifier itu cenderung untuk plural. Tapi jika quantifier itu membawa of, maka subjek kita ditentukan oleh noun yang berada setelah of. Setelah ketemu kita subjek kita yang ternyata mungkin subjeknya plural atau subjeknya singular, barulah kita lihat persetujuannya dengan verb kita. Ini dua-duanya sama saja. Jika telah ketemu ternyata subjeknya adalah singular, maka verbnya juga dengan ketentuan subjek yang singular. Jika subjeknya plural, maka verbnya juga dengan ketentuan jika si subjeknya plural. Dengan ketentuannya. Ini ketentuan itu maksudnya adalah selain penambahan s, is, ies, itu to be juga. She, one book gitu ya, is, itu kan singular. Kalau untuk singular is, untuk plural are, untuk singular di past tense was, untuk plural di past tense were. Ketentuan yang seperti itu. Nah, ini kaitannya juga dengan tenses. Bagi yang sudah memahami dengan baik sekali tenses, it's good for you for the next step. But when you are still learning about the tenses, learn step by step, like a baby start to walk. It's okay, never mind. It must be good for you, finally. Okay? Congratulations untuk telah memahami dua kategori ini. Yang pertama adalah agreement after prepositional phrase, dan yang kedua adalah agreement after expression of quantity. And today, we're going to the next step. Yang ketiga, skill kita masih dalam rangkaian problems with subject and verb agreement dengan subtema agreement after certain words. So get ready with your notebook. Skill kita selanjutnya, yaitu skill yang ketiga, adalah tentang agreement after certain words. Well, sama halnya ketika kita mempelajari skill kita yang pertama, yaitu agreement after prepositional phrase. Kita mengetahui apa sih si prepositional phrase itu, sehingga kita bisa melihat agreement antara subjek dan verbnya sudah tepat atau belum. Lalu pada skill kita yang kedua, kita juga memahami tentang expression agreement after expression of quantity, dan kita memahami apa sajakah expression of quantity yang dimaksud, sehingga kita tidak keliru melihat agreement antara subjek dan verbnya. Di skill yang ketiga ini juga sama halnya, ada agreement after certain word. Tentu kita harus melihat apa sih yang dimaksudkan dengan certain word tersebut. Certain word ini kita akan memahaminya dengan really simple, and it is simple. But remember, although it is simple, but it's tricky. Ini masih sama, ada hal yang tricky di sini. Well, we start. Agreement after certain word. Tentu hal yang paling penting di sini adalah kata certain word itu sendiri. Kita mulai dari apa masalahnya di certain word tersebut. Nah, tentunya ketiga series agreement after
prepositional phrase, agreement after expression of quantity, dan yang sekarang ini agreement after certain word itu adalah problem atau kendala yang melekat pada subjek di kalimat yang sedang kita baca. Baik itu kalimatnya adalah kalimat simple sentence, compound sentence, atau complex sentence. Sehingga karena adanya hal yang tricky ini, yang tiga ini, membuat kita ragu atau membuat kita terjebak dan membuat kita keliru mungkin, atau membuat kita paham sekali melihat bagaimana persetujuan antara subjek dan verb pada kalimat yang sedang kita baca. Karena persetujuan antara subjek dan verb ini meski dan seharus selalu dilihat. Apalagi jika si subjek kita membawa ketiga series yang telah kita pelajari ini. Agreement after prepositional phrase, agreement after expression of quantity, dan agreement after certain word kali ini. Nah, di certain word itu ada perbedaan. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah secara makna, meaning ya, secara makna, certain word ini, apa sih certain word-nya? Sabar, nanti akan kita list apa-apa saja certain word tersebut. Secara makna atau meaning dan secara grammatical, certain word ini berbeda. Apanya yang berbeda? Secara makna, certain word itu bermakna plural. Tapi pada hakikat gramatikalnya, secara grammar atau secara tata bahasanya, certain word itu adalah plural. Adalah singular. Adalah singular. Right? Secara makna, certain word itu plural. Secara grammatical, certain word itu singular. Nah, jadi masalahnya apa? Nah, di TOEFL, karena TOEFL itu sangat grammatical sekali, kita mesti memakaikan ketentuan yang sebelah sini. Walaupun secara makna, si certain word tersebut adalah plural. Ini pemahaman yang pertama. Certain word itu secara makna adalah plural dan secara grammatical adalah singular. Lalu, apa masalahnya? Masalahnya di sini, tentu kita akan melihat subjek dan verb agreement-nya. Certain word tersebut adalah subjek atau bahagian dari subjek kita. Jika secara meaning dia plural dan kita cenderung memakaikan kategori verb untuk subjek yang plural, kita keliru. Karena kita berada dalam penyelesaian soal TOEFL. TOEFL itu grammatical. Jadi kita harus memakaikan pola ketika melihat certain words, kita tentukan dia itu adalah singular. Kemudian verbnya juga ketentuan untuk verb yang subjeknya adalah singular. Itu secara pemahaman. Akan lebih gampang melalui contoh. Kita tuliskan kalimat berikut ini. Everybody, for example, are going to the theater. Oh, I really miss. Oh, shit. I really miss going to the theater.
for sure. Right. Everybody are going to the theater. Di kalimat ini ada a certain word kita yang pertama. Certain word kita yang pertama itu adalah kata everybody. Adalah kata everybody. Oke, ketemu nih certain word kita yang pertama. Nanti kita list yang lainnya. Everybody membawa kata every, dan di sini dia memakaikan everybody. Oke, everybody itu tergolong ke dalam certain word. Secara makna, meaning, everybody itu bermakna plural. For example, yang lainnya juga. Kalimat saya, I have 34 students in the classroom, for example. 35 siswa, 34 siswa. And saya bilang, everybody stand up. Everybody stand up. Everybody means to all of the students, ya kan? Maknanya untuk semuanya, bukan merujuk untuk pada satu orang saja. Walaupun maknanya semuanya, tapi secara grammar, ketika kita mungkin nanti menulis atau membaca, dia masuk kategori noun atau subjek atau bagian dari subjek yang menyatakan subjek itu adalah subjek yang singular. Jadi secara meaning, secara grammatical, si everybody itu adalah singular. Jika si everybody itu singular, sekarang kita lihat tahapan berikutnya. Tentu harus kita lihat agreement antara subjek si everybody certain word ini dengan verbnya. Kalau di sini sudah kita temukan subjeknya yaitu everybody. Everybody itu secara makna dia memang plural, tapi kita tidak memakaikan pola maknanya, tapi kita pakaikan pola grammaticalnya. Everybody itu berarti singular. Singular. Sudah ketemu, lalu verbnya adalah, mana verb untuk kalimat ini? Or, yes. Baru kita lihat, sudah agree kah subjek dan verbnya atau belum? Subjek kita itu adalah everybody. Walaupun secara makna dia itu plural, tapi pada TOEFL test kita memakaikan grammaticalnya, yaitu everybody adalah singular. Jika everybody itu adalah singular, apakah sudah agree jika si subjek itu singular, verbnya adalah or, agree or not? No, tidak untuk secara grammatical. Tapi kalau secara meaning kan sudah tepat ya. Kalau meaning everybody-nya plural, ini sudah tepat. Plural juga, are untuk subjek yang plural. Tapi remember, ini adalah TOEFL test, kita memakaikan secara grammatical. Jadi, everybody are going to the theater. Agreement antara subjek dan verbnya itu belum lagi agree. Jadi ini adalah kalimat yang incorrect. Yang tepatnya bagaimana? For example, are, ini kan simple present ya, kita cari padanannya untuk yang simple present juga. So, everybody is going to the theater. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kita melihat persetujuan subjek dan verb, agreement antara subjek dan verb itu, jika si subjek kita merupakan kategori certain word. Certain word itu secara makna adalah plural, jamak, banyak. But this is TOEFL. Kita memakaikan secara gramaticalnya, yaitu si certain word ini masuk ke dalam kategori noun yang singular. Melihat persetujuannya dengan verb tentunya, karena dia singular, maka verbnya juga ketentuan untuk jika si subjek itu adalah singular. Berarti everybody is, everybody was, everybody has, everybody
has been taken, for example. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan melihat subject verb agreement dengan lebih detail. Jika si subjek kita dalam kalimat yang kita baca, remember juga mungkin kalimatnya kalimat simple sentence, compound sentence, and complex sentence. Jika kita melihat everybody itu atau certain word yang sebentar lagi akan kita list apa-apa saja dia menjadi subjek dalam sebuah kalimat atau bagian dari subjek sebuah kalimat, kita tidak bisa mengambil polanya sesuai makna, tapi kita ambil polanya sesuai gramatikalnya. Semuanya adalah noun yang singular. Jika nounnya singular, verbnya juga ketentuan untuk noun yang singular. Okay? Now, we go on. Nah, pasti menunggu-nunggu. So, what are the certain words? It's really simple actually. Ada clue, ada trik-triknya. Saya hapus dulu bagian yang sini ya. Kalau yang tadi kita punya kata apa? Every, yang di awal ini ya. Every, certain word kita yang pertama, yaitu dengan kata every. Oke. Yang pertama adalah every, pengembangannya, pokoknya dia every begitu. Ada pengembangannya itu dengan body, so everybody. Bisa juga dia masih memakai every, tapi dia tidak memakai body. Pernah dengar everyone? Yes, everyone. Atau bisa juga dia tidak memakai everybody atau everyone, dia memakaikan, pasti pernah dengar everything. Yes, nah ini kategori certain word yang pertama. Dengan kata clue-nya adalah every. Ada everybody, ada everyone, ada everything. Secara makna dia adalah plural, tapi secara grammatical ini adalah singular. Dan tentunya verb nantinya, jika ingin melihat persetujuannya dengan verb, maka dengan ketentuan verb untuk subjek yang singular, bukan dengan subjek sesuai makna. Oke? Selain every, kita juga punya any. Alright, any. Ini sama. Akan lebih gampang kita untuk mengingatnya. Ada every, everybody, anyone, everybody, everything, everyone. Begitu pula dengan any juga akan ada anybody, anyone, dan anything. Right? Really simple. Right? Ini adalah triknya. Ingat aja clue-nya. Ada kata every, ada body, one, any. A thing, sorry. Lalu ada any, anybody, anyone, anything. Nah, ini kategori yang kedua. Okay. And then we go on to kategori yang ketiga. Diawali dengan no. No, urutannya sama, variasinya, perluasannya. Nobody, right? Nobody, no one, nothing. Sama, cuma kita harus mengingat agar lebih gampang, karena ini kan certain word itu kayaknya ada listnya. We are not talking about list number 1, 2 until number 15, but we list the clue. Ada everybody, one thing. Anybody, one thing. Nobody, one, nothing. Nah, ini masuk ke kategori kita yang ketiga. Oke. Lalu ada kata some. Oke. Right? Sama juga. Udah pasti bisa nebak dong. Ada, berarti semua, somebody dulu ya, kita ikuti itunya, urutannya. Someone and something. This is our next category. Kategori number 4.
hanya heading-headingnya saja yang berbeda. Perluasannya sama, body, one thing. Body, one thing. Everyone, everybody, everything. Anyone, anybody, anything. Nobody, no one, nothing. Somebody, someone, something. Okay. And ada lagi yang mungkin akan ada beda makna dan secara gramatikalnya agak berbeda dengan yang di atas itu, yang everybody, anyone, everybody, anybody, nobody, dan somebody, kategori yang 4 ini. Kategori kita ini yang selanjutnya itu adalah jika ada kata each, dan juga kata every, kemudian ditambah dengan benda. Kalau everybody, tunggu ya, ditambah dengan noun nanti. Bedanya every yang 2 ini adalah kalau everybody ini mengacu ke person. Kalau every book, for example, every book, every newspaper. Nah, nounnya di sini adalah kategori noun yang singular juga. Nah, inilah yang termasuk ke dalam kategori certain word yang secara makna dia itu adalah plural, tapi tidak bisa kita pakaikan itu untuk melihat agreementnya dengan verb. Kita memakaikan yang secara gramatikalnya yaitu singular. Ketika kita mengetahui itu, baru kita lihat dengan verbnya. Barulah kita tentukan apakah sudah setuju subjek dan verbnya. Jika sudah agree each other, it is correct. Tapi kalau belum agree each other, berarti ada yang salah di sana. Okay? Well, everyone, now it's our turn to do our exercise 3, agreement after certain words. Di sini prosesnya sama dengan our previous exercise saat memahami agreement after expression of quantity. You have to be familiar with the expression of quantity, ya kan? Lalu lihat di soalnya apakah ada expression of quantity di sana. Di agreement after certain words ini juga begitu. Kita mesti juga familiar dengan certain word itu apa saja. Kita harus ingat ya, ada every, everybody, everyone, everything, anybody, anyone, anything, somebody, someone, something, no one, nobody, nothing. Lalu ada each jika diikuti dengan benda, every jika diikuti dengan benda, maka kita sesuaikan melihat agreementnya dengan verb, yaitu secara grammatical. Semua certain word itu adalah dalam kategori singular. Berarti verbnya juga menyesuaikan sesuai dengan ketentuan verb jika si subjeknya adalah singular. Right. There are 10 number as usual. Number 1 and number 2 is an example. It is the example for all of you to finish. Number 1 until 10 is the example. Number 1 and 2 are the example, right? Because we are learning about agreement after certain word, jadi lihatlah di setiap nomor itu apakah ada certain wordnya. Number 1, let we do this together. Adakah certain wordnya? Yes, ada. Okay. Somebody, masuk ke dalam certain word. Berarti benar sih dia secara meaning itu adalah plural, tapi not in TOEFL, kita harus pakaikan secara gramatikalnya. Ini adalah singular. Kalau dia singular, berarti kita lihat verbnya. Where is the verb? Verb yang admire. Admire itu apa? Verb. Oke, sudah ketemu. Kok tahu kalau dia verb? Lihat aja, kan kita sudah belajar actually yang pakai li, ya kan? Li tambah adjective berarti adverb. Kalau ini adverb, pastilah ini verb.
Oke, pastilah itu verb, ya kan? Lalu baru kita lihat agreement-nya. Kalau si subjek itu adalah singular, bagaimana sih verbnya? Ini tensesnya adalah simple present. Kalau dia singular mestinya harus ada s ending di sini karena dia kan singular. Berarti number one itu belum lagi agree. Not agree, sehingga jawabannya adalah incorrect. Okay? Now look at number two. Sama caranya, be careful with the certain word. Look at the certain word first. Each of the doctor. Nah, ini yang dimaksudkan dengan each. Yang diikutinya adalah benda. The doctor. Each of the doctor. Mungkin ada berpikiran, each of masuk yang kemarin dong. No, nggak ada each di sana. Berarti ini bukan kategorinya, ya. Each of the doctor. Each of the doctor. Each of each ini, ya saya tahu deh ini memang maknanya plural. Tapi each itu pasti membawa gramatikalnya singular. Jika itu singular, saya mesti berhati-hati dengan verb yang mengikutinya. Mana verbnya? Needs, itu adalah verbnya. Subject dan verb. Jika itu each penanda singular, maka needs sudah memakaikan s ending. Simple present, apakah sudah agree each other? Yes, agree each other. Kalau dia agree each other, berarti kalimatnya sudah correct. Right. Now, your turn to finish number 3 to number 10. Be careful, okay? Look the sentence, read the sentence carefully, and identify the certain word, and you bring your theory to finish to overcome this, correct or incorrect, berdasarkan persetujuan antara subject dan verb agreement-nya. So, this is all, everyone, about our series of agreement, problem with subject and verb agreement. We have learned about agreement after prepositional phrase, agreement after expression of quantity, and agreement after certain word. Yang mana certain word-nya itu adalah secara makna dia plural, tapi kita tidak memakaikan dia plural karena TOEFL itu secara grammatical yang dipakaikan. Semua certain word itu adalah singular, sehingga persetujuannya dengan verb juga ketentuan untuk verb yang subjeknya adalah subjek singular. Apa saja certain word-nya? Ada every, some, right? No, any. Dengan variasi anybody, ya, body, everyone, and thing. Right? Semua ini adalah kategori subjek, penanda subjek jika dia berada di subjek, ya. Subjek dan verb juga, subjek dan objek juga. Tapi kita akan melihat persetujuannya dengan verb. Kalau melihat persetujuan dengan verb, berarti kita melihat subjeknya membawa si certain word ini. Subjeknya itu merupakan singular. Lalu verbnya juga dalam kategori verb untuk subjek yang singular. Well, everyone, until next week, keep practicing because practice makes progress. So, until next week, bye!